101,4 FM, Suara Budaya Lampung. Waktu jam 11. Ya, Minamori Kepolisian Daerah Lampung memusnahkan 166 pucuk senjata api rakitan ilegal milik warga. Kegiatan pemusnahan senjata dan amunisi tersebut dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf pada Rabu kemarin 29 Juli 2026. Pemusnahan meliputi 147 laras pendek serta 19 laras panjang rakitan hasil penyerahan masyarakat. Warga juga menyerahkan 114 butir amunisi secara sukarela kepada petugas kepolisian di berbagai daerah. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf mengapresiasi partisipasi aktif warga dalam menekan potensi kejahatan. Langkah pencegahan ini dinilai efektif minimalkan tindak pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api. Warga diimbau memanfaatkan saluran pengaduan digital untuk melaporkan indikasi tindak kejahatan di lingkungan pemukiman. Petugas kepolisian dipastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masuk secara cepat dan sangat profesional. Kegiatan peliputan dihadiri perwakilan Kejaksaan Tinggi, BNNP, Bea Cukai, BPOM hingga Balai Karantina Lampung. Penandatanganan berita acara pemusnahan menjadi penutup seluruh rangkaian acara penegakan hukum di Polda. Beralih ke warca selanjutnya, keterbatasan dan keterlambatan anggaran APBD tidak menyurutkan langkah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung untuk terus membina para atlet menuju target prestasi 10 besar nasional. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung, Ria Gusria, mengakui bahwa persoalan anggaran yang belum turun hingga saat ini menjadi kendala yang dihadapi hampir seluruh KONI se-Indonesia. Menurutnya, ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kerap menemui tantangan karena prioritas pemerintah daerah yang mengedepankan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di tengah situasi ini, KONI Lampung mengapresiasi sejumlah cabur yang dinilai mandiri dan berinovasi mencari pendanaan secara independen. Salah satu contohnya adalah cabur drum band yang mendapat dukungan binaan penuh dari PT Gunung Madu Plantation, baik dari segi peralatan maupun pelatihan atlet di Tulang Bawang. Demikian warca pukul 11, kita akan jumpa kembali di warca pukul 12. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami
adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter. Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun Minamwari, Indai Kanca Sunyini masih bersama saya Peri Nuryadi yang akan selalu menemani Anda hingga nanti pukul 15 ya. Dan kali ini kita akan berdialog ya. Di acara dialog dakwah ini kita akan membahas tentang si hitam penjaga kesehatan yang akan mengulik potensi black garlic atau si bawang putih hitam ya. Ini nanti kita akan membahas secara gamblang apa sih itu manfaatnya dan kesehatannya dan segi apa itu nanti akan dijelaskan langsung oleh narasumber kita. Jadi Mina Muari, pendengar maupun pemirsa Rompat RRI Bandar Lampung, di studio sudah hadir dan saya akan langsung kenalkan narasumber kami yaitu Ibu Yeni Susilawati yang merupakan Outner UMK Asipa Black Garlic Kota Bandar Lampung. Ya, baik, selamat pagi menjelang siang Bu Yeni. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Apa kabarnya? Kasih. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat ya. Tapi pun. Ya pun. Baik, Bu, ini di awal perbincangan kita akan membahas tentang apa ini ya, yang namanya si hitam penjaga kesehatan. Dari bahasanya udah sangat ini nih, apalagi mengulik potensi black garlic. Nah, mungkin Bu Yeni boleh jelaskan secara ringkas sebenarnya apa sih black garlic atau bawang hitam ini? Ya, black garlic itu adalah 100% bawang putih ya. Bawang putih yang sudah melalui proses pemanasan dalam suhu antara 40 sampai 60 derajat Celcius 24 jam, paling cepat itu parameternya 7 hari sampai dengan 15 hari. Sehingga di dalam oven itu terjadilah pemanasan alami. Jadi di dalam kadar air menguap itu menghasilkan proses berubah menjadi warna hitam, rasanya jadi lebih manis dan alhamdulillah, masya Allah menghasilkan antioksidan super. Karenanya disebutkan tidak lagi bawang putih melainkan bawang hitam atau populernya adalah black garlic. Ya. Jadi kita sendiri ngambil bahasa black garlic ini dari apa nih? Black garlic itu sebenarnya kan asal mula bawang hitam ini dari luar negeri. Jadi ini bukan lahir dari tradisi herbal Indonesia. Sebenarnya dari Tiongkok asalnya ya. Karenanya di Indonesia sudah mulai populer, tapi di Lampung khususnya Kota Bandar Lampung ini masih sulit dicari, kurang populer.
sedangkan sangat membantu sekali untuk kesehatan kita sehari-hari. Karenanya lah kita hadir di sini. Mari kita sama-sama populerkan manfaat dari black garlic. Baik. Nah, artinya black garlic ini kan bawang putih nih bahan dasarnya ya, Ya. yang sudah kita olah. Iya. Nah, bawang putih ini kan identik dengan aroma menyengat dan rasa yang pedas nih. Betul, betul. Nah, setelah betul. jadi black garlic, bagaimana perubahan rasa atau tekstur dan aromanya sendiri? Masya Allah ya. Setelah melalui proses pemanasan dalam 24 jam kali 7 sampai dengan 15 hari, terjadilah perubahan yang sangat signifikan. Yang rasa semula bawang putih itu pedas, tajam. Ya. Kayaknya kita nggak sanggup ya ngunyahnya langsung. Itu berubah menjadi manis, legit. Insya Allah. Kemudian tekstur yang tadinya keras, kita nggak sanggup kunyah. Keras, kemudian aromanya menyengat gitu ya. Ya. Nggak sanggup kita mengunyahnya. Berubah drastis menjadi lembut, kenyal. Dari anak-anak sampai lansia itu mudah mengunyahnya. Kemudian aroma yang tadinya getir itu di tenggorok tuh kalau kita mentah kunyah. Wah, kuat sekali aromanya ya. Itu alhamdulillah juga berubah aromanya jadi nuansa manis. Tidak bisa dikatakan harum ya, tapi masih ada aroma-aroma bawang putih tapi lebih nuansanya manis. Enak, udah mengundang selera lah. Begitu kita buka kulitnya itu udah kerasa tuh aromanya tuh udah mengundang selera gitu. Iya. Baik. Untuk khasiatnya sendiri artinya tidak berkurang ya walaupun sudah difermentasi ya, Bu ya. Hasil dari kita pelajari jurnal-jurnal kesehatan yang ada ya melalui penelitian medis dan para ahli kesehatan itu sudah menyatakan bahwa setelah melalui proses pemanasan ini itu malah kandungan untuk bantu kontribusi kesehatan lebih meningkat. Jadi bisa dikatakan kandungan black garlic ini adalah super antioksidan. Sangat membantu untuk pemulihan kesehatan, recovery kesehatan. Membantu sekali untuk kesehatan kita sehari-hari. Dari anak-anak sampai dengan lansia. Dari yang penyakit ringan sampai penyakit kronis. Sangat besar. Bisa dibilang black garlic ini rasanya enak, kaya khasiat. Seperti itu. Baik. Sebelum kita sesuai dengan tema kita tentang menjaga kesehatan, kita mengundang dulu penelpon ya. Ya, jadi minat muari pendengar atau pemirsa bagi Anda nanti yang ingin ikut bergabung atau berpartisipasi, Anda bisa di 0721 255 112 atau juga bisa melalui telepon ataupun WhatsApp di 0811 7209 885. Baik. Kita akan membahas yang intinya Bu. Jadi sesuai dengan judul acara kita hari ini yaitu penjaga kesehatan. Jadi black garlic ini atau bawang putih yang sudah difermentasi menjadi bawang hitam, apa saja khasiat utama jika dikonsumsi secara rutin? Jika dikonsumsi secara rutin, saya berbicara sebagai orang yang tidak hanya memproduksi tapi juga yang awal merasakan manfaatnya yang dahsyat itu ya, bahwa khasiatnya itu adalah satu untuk stamina. Konsumsi setiap hari one day one piece itu cukup, satu hari satu siung itu cukup, akan terasa sekali stamina kita itu nggak mudah capek. Kemudian imunitas. Banyak juga nakes-nakes itu mengkonsumsi. Kenapa? Dia antivirus, juga tidak mudah tertular penyakit di luar karena butir darah kita juga ikut sehat dengan konsumsi ini. Juga termasuk membantu recovery, pemulihan kesehatan usia anak-anak sampai usia lansia. Baik pun itu dari penyakit ringan maupun penyakit berat. Semuanya itu adalah mudah-mudahan ikhtiar kesehatan yang memang diridhoi Allah ya. Kenapa? Setiap orang tentu berbeda merasakan khasiatnya, percepatan khasiatnya setiap orang berbeda. Namun minimal Ashifa Black Garlic adalah cara mudah, cara murah, dan memang sudah terbukti oleh peneliti-peneliti khasiatnya sangat luar biasa untuk kesehatan manusia sehari-hari. Baik. Kalau tadi diceritakan lagi nih Bu, mungkin dari pengalaman tadi ya. Jadi Ibu kan udah pernah merasakan khasiatnya sehingga kita artinya akhirnya kita ingin mengajak orang nih, ya kan? Artinya memberikan bagaimana berbagi lah seperti itu. Dijelaskan dulu secara gamblang bagaimana Ibu artinya yang Ibu derita
yang akhirnya Ibu menemukan solusi dan pada akhirnya mengajak masyarakat Masya Allah. luas ya. Tahun 2022 saya didiagnosis pediabet. Jadi diabetes basah. Ada kecurigaan luka tidak sembuh-sembuh, ledes kalau kata kita orang Lampung gitu ya. Mudah lelah, ngantuk, tidak tertahankan, napas itu menges gitu ya. Dan banyak indikasi-indikasi lain. Setelah terdiagnosis oleh medis saya positif, dibilangnya kencing manis. Dibilangnya secara medis itu istilahnya pediabetes. Jadi diabetes masih stadium 2 lah seperti itu ya. Tapi ini sangat mengganggu sekali untuk aktivitas saya gitu loh. Sangat mengganggu. Jadi body kita tuh lemah banget. Nah, saya sudah lelah ya mencari obat ini itu hanya temporary sementara saja. Dan saya juga dengan usia yang sudah 50 ke atas, saya takut dengan efek ginjal. Jadi saya cari alternatif itu, saya cari searching di internet, ketemulah namanya black garlic ini. Saya mencoba yang varian bawang cutting ya Pak ya. Jadi dicoba, kurang lebih saya menghabiskan kurang dari 500 gram. Itu kerasa sekali saya recovery lebih sehat, luka saya sembuh. Kemudian saya periksa lagi ke laboratorium, alhamdulillah saya dinyatakan sembuh. Saya dinyatakan sehat. Dari situ saya berkomitmen dengan diri saya sendiri. Sepanjang saya ada kemampuan mencari sumber daya bawang putih ini, saya akan olah dan saya akan siar. Kenapa? Saya nyarinya di Bandar Lampung terutama itu susah banget yang jual. Susah sekali. Kalaupun ada, wow, harganya amazing. Harganya itu untuk orang sakit itu makan tuh 2 hari tuh berat Pak. Dua bonggol itu bisa 65.000, 85.000 ya untuk cukup 2-3 hari. Jadi saya pikir ini saya mesti siar ya. Di Bandar Lampung, di Lampung ini harus populer. Harus populer artinya ada satu cara alami, herbal alami, mudah dicari, harganya terjangkau, dan nanti kita rasakanlah perubahannya apa gitu loh setelah konsumsi ini. Saya pun di dalam siar ini juga tidak melulu menjual, tapi saya juga mengajak bagi customer saya yang punya keluhan kesehatan, memerlukan ikhtiar dengan black garlic jangka panjang. Ayo kalau bisa buat saya ajarin. Tapi itu tadi Pak qadarullah ya, mereka kurang sabar karena panjang waktunya. Jadi mereka tetap kembali lagi ke saya, udahlah pesen aja jadi tinggal konsumsi seperti itu. Padahal ini kalau memang untuk yang berkebutuhan jangka panjang nggak apa-apa, boleh buat aja. Insya Allah kalau memang Allah meridhoi dia hasilnya bagus. Tapi memang tentu ada parameter pembuatan dan kehati-hatian. Itu butuh kesabaran dan telaten setiap hari, itu aja. Gitu ya. Jadi memang kita penderita diabetes sudah diponis sama dokter. Akhirnya kita mencari sesuatu hal yang mungkin bisa mengobati, artinya seperti itu ya. Pak. Tapi hingga saat ini akhirnya sudah normal atau seperti apa? Saya sehat, alhamdulillah saya sehat. Namun sambil saya siar, saya juga konsumsi. Karena begini, dalam proses karena kita masih konvensional ya, belum menggunakan oven yang canggih. Tentu ada produk yang tidak bisa kita jual karena kondisinya kurang enak untuk ditampilkan. Tapi khasiat tetap, dan itu yang saya konsumsi. Tentu yang kualitasnya terbaik saya lempar ke pasaran seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Jadi kita tidak hanya melulu untuk mencari keuntungan, tapi kita artinya ini berbagi lah ya Bu ya. Betul. Nah, Masya Allah. berbicara kalau memang secara khasiat ini sudah terbukti nih Bu ya. Tapi kalau untuk sekarang kan kita udah pasarannya kemana aja nih Bu? Pasaran kita untuk nasional kita ada di online shop Shopee. Kemudian untuk beberapa apotek di Kota Bandar Lampung sudah ada. Kemudian untuk ekspor untuk Asia belum banyak, melalui program Shopee Ekspor sudah ke Thailand, Vietnam, ke Filipina, Singapura, Malaysia. Insya Allah kita dalam proses program Bank Indonesia Lampung Go Ekspor. Mudah-mudahan nanti support dari Bank Indonesia, kita juga bisa dibantu mencari buyer di luar negeri. Baik. Wah, ini untuk lebih meyakinkan lagi nih ke publik kita ini, di pendengar kita ataupun di pemirsa kita ini, Bu Yuni mungkin bisa dijelaskan juga untuk proses sertifikat halal dan juga BPOM juga sudah ada kita Bu?
Insya Allah kita dalam waktu dekat kita sedang dalam progres ini Pak ya. Progresnya. Sudah progres di BPOM certified. Jadi udah dalam proses menunggu approval turun sertifikat MD. Karena MD ini adalah nomor BPOM untuk makanan dalam negeri. Nah, sedangkan untuk produksi sehari-hari, sistem produksi kita udah di pengawasan BPOM. Kita sudah menerapkan namanya CPPOB. CPPOB itu cara pengolahan pangan olahan itu yang baik, yang sehat, higienitasnya terpantau, terkontrol, mulai dari suhu, tidak berdebu. Banyak parameter dari BPOM bahwa ini setaraf dengan industri farmasi, seperti itu. Untuk halal sudah, kita juga sudah mengantongi HKI, hak merek. Jadi perlindungan hak merek dagang 10 tahun ke depan sudah turun sertifikatnya. Namun walaupun di pasaran saya melihat banyak yang menggunakan brand kita, tapi karena niat saya lillahi ta'ala ini adalah syiar Black Garlic, is okay, nggak apa-apa. Sepanjang memang betul dia niatnya juga untuk syiar Black Garlic, manfaat kesehatan. Itu aja Pak. Baik. Artinya semuanya sudah kita lalui ya. Insya Allah, sudah berbagai proses kita ikuti. Dan ini artinya kita lebih leluasa lagi mengajak publik kita bagaimana syiar dari Bu Yun ini, semoga ini juga bermanfaat bagi mereka ya. Sehingga tidak ragu-ragu lagi. Nah, untuk proses fermentasinya sendiri Bu, itu berapa lama? Proses fermentasi itu mulai masuk oven itu 24 jam, paling cepat 7 hari. Kalau kita 7 hari buka oven, ternyata kita ambil sampling, buka belah tengahnya masih belum masak sempurna, lanjut bisa sampai 14 hari. Normal, suhu 40 derajat sampai dengan 60 derajat. Jadi kita kontrol suhu oven itu. Seperti itu. Jadi ini luar biasa. Butuh kesabaran. Karenanya saya bisa memahami tidak banyak orang yang mau di industri Black Garlic. Satu, kesabaran. Kedua, kita nggak bisa serta-merta berpikir untung rugi penjualan. Karena memang ini bukan seperti kita buat sesuatu pangan olahan, buatnya cepat, lakunya cepat. Enggak. Karena ini benar-benar dalam proses kita mempopulerkan syiar. Jadi belum semudah itu untuk mengatakan orang tahu, kenal, mau nyoba. Karena udah fobia dulu nih kalau bawang putih itu, aduh baunya, aduh rasanya nggak enak. Benar, ya. Jadi tadi seperti kita bicarain di awal tadi ya. Iya. Jadi mudah-mudahan di Bandar Lampung ini dengan syiar ini masyarakat lebih terbuka wawasan. Ayo kita coba dulu deh. Ashifa Black Garlic. Sengaja kita kasih nama Ashifa karena inilah ikhtiar untuk kesehatan kita semua. Baik. Iya. Karena kadang-kadang ya penyajian yang bagus, aroma yang begitu nikmat dan lezat sebenarnya belum tentu justru untuk kesehatan baik ya Bu ya. Betul. Tapi kalau ini kan kita udah jelas, khasiatnya juga udah jelas artinya. Dalam pengolahannya juga seperti itu. Jadi prosesnya cukup lama ya Bu ya. Lama dan butuh sabar. Ya ada di luar hal keilmuan ya. Saya bilang ini chemistry, tanganan. Seperti mungkin masyarakat Indonesia pada umumnya punya tradisi buat tapai. Itu kalau dia berhasil cocok tanganannya, chemistry dia, hati dia lagi enjoy, lagi enak, lagi senang, itu mungkin hasilnya bagus. Kalau tak bagus kan asem, berair. Sama Pak, Black Garlic ini ya, ada situasi-situasi tertentu saya pernah ngalamin juga, alami ya, bahwa hasilnya tuh kalau dilihat dari penampilan itu bagus banget, tapi keras, jadi batu, nggak bisa digigit, gagal. Iya, jadi ada beberapa customer saya juga, ayo saya ajarin juga seperti itu. Jadi memang membuat Black Garlic ini juga kita harus pakai hati Pak. Pakai hati, niatkan sepenuhnya ya Allah, jadikanlah ini khasiatnya, jadikan kebermanfaatannya. Jadi kita tidak lagi dalam kondisi kita moodnya nggak bagus, niat kita sepenuhnya akal-akalan, belum waktunya masak pokoknya udah item jual. Jadi rasanya keberkahan juga itu menyertai gitu loh, perlu menyertai juga seperti itu ya. Baik. Nah untuk dosisnya sendiri Bu, penggunaannya? Dosisnya ini sebenarnya kalau untuk kita yang masih aktivitas normal lah. Satu yang untuk pencegahan ini Bu ya? Iya,
untuk pencegahan maupun untuk pengobatan 1 siung ini cukup Pak. Sama dosisnya. Sama nggak apa-apa. Kecuali untuk kondisi tertentu ya, bagi yang punya keluhan kesehatan harus bed rest lama. Katakanlah penyakit kronis seperti cancer, tumor, atau stroke, boleh Pak konsumsi 2-4 itu rasanya cukup. Jadi makan black garlic ini juga nggak perlu berlebihan. 1 siung atau 1 bonggol? 1 siung. Untuk 1 bonggol ini bisa untuk 3 hari 4 hari. Satu itu ya? Iya, makanya saya bilang ini cara mudah, hemat, harga terjangkau. Jadi bayangkanlah 1 bonggol ini bisa untuk 3-4 hari. Jadi untuk 1 toples 1/4 kilo ini yang cutting ini bisa 4 minggu Pak. 4 minggu ya? Bayangkan dengan harga 70.000 4 minggu 1 bulan. Insya Allah asal kita hakul yakin dan konsisten. Kemudian untuk yang bawang tunggal memang ada perbedaan harga. Nah, bukan karena kualitas atau apa, bukan. Karena memang dia bawangnya ini dari asal mentahnya memang harganya sudah harga lebih tinggi daripada harga bawang lokal. Harga dasarnya ya? Iya, dengar-dengar sih katanya Pak, kalau untuk tunggal yang size-nya diameter 3 cm, kita ini kan ukurannya mentahnya 2 cm Pak. Berarti matangnya 2 cm, mentahnya bisa 3 cm. Itu tidak tumbuh di Indonesia. Jadi impor Pak. Kebanyakan dari Tiongkok. Untuk tunggal yang ukuran bawang besar. Tunggalnya ya? Karena kita nggak bisa pakai tunggal yang lokal, bukan nggak mau, tapi karena size-nya itu 1 meter atau 1 sentimeter. Jadi dengan diameter 1 sentimeter setelah di oven hilang kadar air, mengkerut, nggak ada isinya lagi. Itu yang bawang tunggal. Karenanya bawang tunggal memang kita harus cari yang diameternya besar, nanti dia mengkerut, kadar air hilang, mengecil. Kita upayakan diameter isinya masih dapat lah Pak 1 cm. Baik. Iya. Jadi kalau 1 toples yang bawang tunggal ini sendiri itu untuk sama 2 minggu juga ukuran? Karena untuk bawang tunggal ini bisa cukup 1 hari 1 piece, ini bisa 4 minggu Pak. 4 minggu ya? Bisa cukup Pak. Oh malah lebih hemat Sangat murah, terjangkau. Kita konsisten aja 1 bulan itu habiskan lah. Katakanlah habislah 2 minggu 1 toples katakanlah ya. Nanti kita bisa evaluasi. Saya bukan orang medis, saya nggak bisa bicara begini begitu. Tapi kita nyata yang khasiat yang kita rasakan ya. Kebetulan saya punya konsumen yang sangat dalam kondisi sekeluarga berbahagia nih. Beliau itu kena kanker leukemia stadium 3 ya di daerah Gotong Royong. Itu sampai panggil saya, boleh Ibu buat video buat untuk testimoni. Saya bilang nggak usah, kita cukup bersyukur sama Allah saja, nggak perlu testimoni segala macam karena setiap orang berbeda-beda. Jadi yang menyembuhkan itu Tuhan, bukan black garlic. Black garlic ini hanya ikhtiar untuk membantu percepatan recovery kesehatan. Ikhtiar membantu, support saja, kontribusi saja. Kalau yang menyembuhkan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Iya. Baik, cukup menarik obrolan kita. Kita break sejenak Bu ya. Kita akan putarkan sebuah lagu di ruang pendengar kita dan juga nanti beberapa pesan yang akan kita sampaikan ke ruang pendengar kita. Seunyi
Rik jadi do terlaju jangan kuti saya ready risai jawo di jaram puja jama ngabangun bumi lapung injak ke seni budaya bahasa lapung dijunjung payu kida jejama campur jama sai rami namuy nyimah yang lupa sakai sambayan dang tepi payu kida jejama ngadok muni tipakai tanda ngami budaya lacah segala guai payu kida jejama campur jama sai rami namuy nyimah dang lupa sakai sambayan dang tepi payu kida jejama campur jama sai rami namuy nyimah dang lupa sakai sambayan dang tepi payu kida jejama ngadok muni tipakai tanda ngami budaya lacah segala guai Satu dua tiga Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu. Ih, aku nggak bisa joget kayak gini. Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita. Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh. Halah, tarian daerah nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja. Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok. Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku. Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka nggak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita. Iya juga ya Rin. Aku buat juga ah. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Ya Mina Muari dan juga pemirsa Pro 4 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di dialog pagi menjelang siang ini untuk membahas si hitam penjaga kesehatan mengulik potensi black garlic ya. Masih bersama narasumber yaitu Bu Yeni Susilawati ya, yang merupakan owner dari Black Garlic ya. Dan UMK Asipa Black Garlic yang berpusat di Kota Bandar Lampung ini sudah melakukan ikhtiar kepada para banyak sekali ya penyintas, artinya penyakit-penyakit yang akut lah ya Bu Yeni. Nah Bu Yeni, tadi kita banyak membahas tentang baik itu dari proses pengolahan yang semuanya artinya sudah terjamin lah, produk-produk kita sudah terjamin dan terbukti khasiatnya. Nah untuk respon masyarakat sendiri
ataupun sebagai konsumen saat pertama kali kita mengedukasi produk yang ditampilkan terbilang unik ini seperti apa, Bu? Dan sampai saat ini sudah seperti apa respon masyarakat ataupun konsumen yang kita miliki? Asal mula saya coba dulu observasi, Pak. Jadi saya bagi di komunitas ibu-ibu pengajian. Apa ini? Apa ini? Ini busuk ya? Ini dibakar ya? Ternyata mereka setelah kita kasih pemahaman dan mau mencoba, repeat lagi. Bagi dong, coba dong, rasa badan lebih enak. Yang diabetes, yang hipertensi. Itu untuk komunitas kecil. Kemudian saya coba buka ke publik, Pak, di Car Free Day. Juga begitu. Ini apa? Ini busuk ya? Ini dibakar. Di apa? Jadi kita kasih pemahaman, ini tidak dibakar, malah yang namanya bakar-bakar tuh nggak bagus. Jadi kita kasih tahu prosesnya seperti ini, khasiatnya seperti ini ya. Dalam kurun 3 bulan saya sosialisasi, mulai terasa ada yang kembali lagi mencari saya, tempat saya di Car Free Day. Ternyata banyak yang kembali lagi. Karena kan menghabiskannya ini sekitar 3-4 minggu ya. Kita lihat apa dia balik lagi. Ternyata konsumen ini balik lagi. Dan pada akhirnya saya ada beberapa yang saya empati untuk mereka-mereka yang kronis ya, yang keluhan kronis, penyakit kronis. Saya empati, saya ajarkan buat gitu loh. Tetap juga balik lagi. Jadi memang orang ternyata lebih memilih terima, tinggal siap konsumsi. Sudah pasti rasanya standarnya enak, sudah pasti aromanya enak, sudah pasti khasiatnya kerasa. Jadi karenanya itu siar Black Garlic ini perlu juga dibantu oleh masyarakat Kota Bandar Lampung, bahwa ternyata untuk ikhtiar kesehatan secara mudah dan alami, harganya terjangkau, itu ada di bawang putih yang sudah berupa Black Garlic atau bawang hitam. Ada 2 varian di sini. Satu bawang lokal namanya bawang kating, yang satu bawang impor namanya bawang tunggal. Ini hanya perbedaan harga karena asal mulanya, Pak. Kalau impor kan tentu harga biayanya mahal. Kalau untuk khasiat, hasil dari laboratorium SIG di Bogor untuk standarisasi waktu kita ngurus BPOM ya, dan menyatakan kandungannya sama, khasiatnya berarti sama. Khasiatnya sama. Jadi terbukti ada konsumen kita yang cancer pun ternyata dengan bawang kating juga merasakan khasiatnya. Jadi nggak mesti yang mahal itu lebih dari khasiatnya. Sama saja. Ini hanya selera di lidah. Ada yang sangat manis bawang tunggal, ada yang manisnya biasa-biasa saja bawang kating. Itu hanya cita rasa lidah saja, khasiatnya sama. Baik. Kalau secara khasiat mereka sama, tapi bagaimana kita ngasih varian rasa ya, betul, kepada konsumen kita. Ya. Nah, Bu, tadi lagi nih saya ulang ini supaya kita meyakinkan kepada publik bahwasanya ini sangat-sangat besar manfaatnya, potensinya, artinya untuk mencegah maupun mengobati ya. Betul, Pak. Nah, kalau dari kita sendiri nih, Ibu, sehingga melakukan riset dan juga artinya melakukan CR untuk memproduk produk dari Black Garlic ini sendiri, kan berawal dari Ibu adalah penyandang diabetes. Diabetes ketika itu. Nah, selain diabetes yang kata Ibu tadi, yang cancer, yang ini, mereka yang sudah datang ke kita sendiri, ada nggak cerita-cerita lain dari mereka? Ada, yang terutama saya ambil garis besar saja itu seperti hipertensi. Jadi memang ternyata khasiat dari Black Garlic ini adalah juga menjaga kadar kolesterol dan tekanan darah, sehingga sangat membantu percepatan kembali ke kisaran normal. Jadi untuk yang punya keluhan hipertensi sangat baik mengkonsumsi Black Garlic ini. 1 hari 1 siung saja, nggak perlu banyak-banyak. Jadi karena rasanya seperti kita menikmati kurma ya, seperti kita menikmati buah kering. Jadi nggak menjadi beban mental. Wah, rasanya getir apa? Enggak, kita nggak boleh fobia gitu. Bahwa Black Garlic ini seperti kita makan buah kering lah, buah kismis atau buah kurma. Ya, kita seperti makan buah kering, sebagaimana buah kering rasanya enak, harum. Khasiatnya juga ketika kita sudah hari ke-5 atau hari ke-7 kita konsisten, itu udah mulai terasa tuh bangun tidur tuh badan kita nggak berat, nggak pundak itu nggak berat, yang tangannya suka kebas-kebas ya, itu
bagus sekali black garlic ini yang pasca stroke. Jadi kita bantulah saudara keluarga kita, terutama yang pasca stroke, itu dibantulah dengan black garlic. Nanti kita lihat betapa perubahan dari segi perubahan lah dari perilakunya aja ya, yang mungkin tadinya kelihatannya nggak bersemangat, kelihatan sekali. Orang yang seperti pasca stroke itu dia akan lebih bersemangat karena dia merasakan badannya lebih enak, lebih nyaman, lebih fit gitu loh. Untuk yang hipertensi juga seperti itu tentu. Ini kan tidak menggantikan obat. Black garlic ini bukan obat penyembuh, bukan. Jadi tidak bisa menggantikan juga standar medis. Namun ini sangat berkontribusi gitu Pak untuk pemulihan kesehatan, sangat berkontribusi. Jadi marilah kita sama-sama coba dulu dah black garlic ini konsisten minimal 7 hari pertama, nanti kita bisa evaluasi. Baik. Iya. Bisa artinya kan mereka tidak hanya merasa ketika mengkonsumsi itu, konsumen itu tidak hanya merasa sehat, tapi mereka juga artinya membuktikan ketika mereka kontrol mungkin ya. Iya, betul. Seperti saya cerita tadi, ada yang penderita leukemia stadium 3. Waktu kemo, dokternya bingung. Dia cerita gitu ya, dokternya bilang begini, Bunda Yeni, ibu makan apa? Cerah sekali, wajahnya sudah memerah, agak lebih gemuk, kelihatan gembira gitu ya. Dia cerita, dia makan ini, dia terbuka, oh lanjutkan kata dokternya. Jadi memang sampai hari ini beliau tetap masih order. Setiap minggu saya antar karena memang juga nggak jauh rumahnya di daerah Panjaitan Gotong Royong. Ya masih konsisten dan alhamdulillah. CFD Car Free Day hari Minggu yang lalu itu saya kaget, dia kok samperin saya ke tempat saya berjualan. Jadi dia mau kasih tahu orang banyak nih saya gitu loh yang konsumsi rutin. Masya Allah, saya sampai terkaget-kaget yang ikut promoin lah dia ya. Iya, tadinya kita itu sudah banyak yang menjenguk karena kondisinya sangat kita khawatir ya. Alhamdulillah sekarang bisa ikut kegiatan taklim ke sana kemari. Ya orang ada kegiatan hajat dia bisa hadir, kondangan, makan enak, tidur enak, berobat juga kondisinya nggak rewel lah. Juga ada yang maaf kata ini juga saya cukup prihatin. Ada datang ke saya di Car Free Day hari Minggu pagi itu gadis sekitar 15-16 tahun. Dia bersama ayahnya. Cerita lah, dan saya buktikan, saya raba gitu loh, benar di balik kerudungnya itu dia menyimpan tiroid. Jadi leher kanan ini sudah besar sekali. Ya, qadarullah ya. Dia diuji dengan kesabaran seperti itu. Juga ikhtiar dengan Ashifa Black Garlic. Minggu berikutnya datang lagi ke Car Free Day, cerita kondisinya membaik. Saya lihat, oh iya, alhamdulillah, senang sekali saya. Alhamdulillah ya, saya bilang. Jadi ya tentu kita kasih pengertian, ini bukan penyembuh. Tetap pola makan sehat, hindari apa yang nggak boleh. Jadi tetap apa kata medis diturutin gitu. Ini hanya ikhtiar membantu percepatan pengembalian kesehatan saja. Seperti itu. Itu tadi ya Bu. Nah, kita sekarang ini dari segi kesehatan dan dampak, tapi tidak terlepas juga tentang UMKM nih Bu ya. Jadi di dalam proses pengolahan ataupun ini dari kita bukan tadi kalau meskipun Bu Yeni tidak mengedepankan tentang keuntungan, tapi bagaimana mengajak syiar, mengajak orang untuk hidup sehat gitu kan. Tapi kalau untuk segi pengolahan tentu perlu tenaga kerjanya sendiri atau ada pekerjanya? Saat ini kan standar farmasi ya Pak. Jadi kita juga selektif, belum bisa kita nerima yang artinya dari luar. Saya masih pakai keluarga karena masuk ruang produksi sendiri itu tidak boleh tanpa seizin kita karena ini standar farmasi. Steril ya? Steril dan standar farmasi. Jadi kita masuk itu pakai tutup kepala, pakai APD, sarung tangan karena memang standar BPOM. Jadi saat ini saya masih pembenahan, masih improvisasi. Kelak nanti kita akan coba cari yang bantu di produksi, tentu yang memahami komitmen bahwa ini adalah standar farmasi seperti itu. Baik. Jadi artinya kita memang harus bisa dikatakan kita harus benar-benar orang mengerti lah ya. Ya, orang yang mau komitmen standarisasi dan sterilisasinya. Jadi kita akhirnya mempekerjakan. Nah, untuk produksi sendiri, kita omsetnya berapa ini sebulan?
Kalau untuk kapasitas produksi, Pak, Ya. kita masih skala mikro, masih industri rumahan. Ya. Namun saya sampai sekarang 2026 ini 3 tahun berjalan usaha, saya belum buat kapasitas besar. Karena apa? Setelah melalui observasi, saya juga beli-beli online gitu Pak ya. Ada perbedaan kalau produk itu lama sama produk stok baru. Ya. Saya kepingin konsumen saya itu menerima produk itu fresh, kurang dari 1 bulan. Ya, ya. Nah, sementara yang pernah saya beli-beli itu kerasa Pak. Jadi kulit dibuka itu udah nggak seperti kertas. Kalau fresh itu kulitnya seperti kertas, keruk gitu, masih kriuk, kerasa ya. Kemudian kalau kita yang tidak fresh itu juga mudah berjamur. Karena itu belajar dari observasi itu, saya kepingin konsumen saya nerima selalu fresh black garlic. Jadi begitu dia sudah panen, langsung kita lempar ke pasaran. Stok langsung menipis, kita produksi lagi. Jadi kapasitas produksi kita untuk mentah itu 20 kg 1 minggu. Sementara 1 kg mentah setelah melalui proses pemanasan menjadi black garlic, turunlah kadar air sekian banyak. Otomatis dia juga tambah ringan. Jadi dari 1 kg mentah itu menghasilkan kurang lebih 550 gram. Banyak yang hilangnya. Jadi memang saya untuk fresh black garlic nggak mau kapasitas besar-besar dulu, supaya untuk di pasaran menerima selalu yang fresh. Jadi kita juga jangan tertipu dengan penampilan yang bulat sempurna, warnanya cerah. Lebih baik kita terima yang ukurannya standar untuk 1 siung. Jadi kalau yang ukurannya besar-besar yang di pasaran beredar itu nggak mungkin kita habiskan. Akhirnya kan dibelah terbuka kena udara. Saya khawatir ada kontaminasi udara, nggak bagus ya. Jadi sebaiknya memang kita untuk ukuran standar seperti Asifa black garlic. Jadi 1 lep masuk mulut sudah cukup. Jadi nggak perlu ada dibelah, disisain seperti itu ya. Itu lebih higienis. Kemudian dia fresh, jaminan fresh black garlic. Jadi kita tidak ada stoknya berbulan-bulan baru habis, nggak ada. Rata-rata setelah panen kurang dari 10 hari produk kita sudah habis. Jadi selalu konsumen itu terimanya fresh black garlic supaya menjaga konsistensi rasa. Kenapa? Black garlic ini ada ciri khas karakter bahwa dia ini bisa fermentasi berjalan. Misal begini, penempatan ditaruh di tempat yang hangat, itu bisa terjadi pemasakan alami sehingga dia basah, benyek. Itu bukan busuk, dia karena seperti kita tapai ya, itu kan ada fermentasi alami, jadi dia masak alami gitu sendiri. Demikian pula black garlic, karenanya kita di Asifa black garlic hanya menjual, memasarkan yang fresh black garlic. Jadi kita buat kapasitas kecil supaya sirkulasi stok itu selalu baru lagi, stok baru seperti itu. Mesti ada tempo kadaluarsanya ya Bu, tetap. Kadaluarsa tidak bisa dibilang ada kadaluarsa karena kita natural 100%. Natural. Tidak ada campuran bahan pengawet, tidak ada campuran bahan apapun. Jadi kalau misalnya masyarakat menerima black garlic impor, bayangkan perjalanan impor itu berapa lama? Nah, kok aneh ya, nggak menjadi fermentasi berjalan. Nah, itu pasti ada zat khusus yang menghambat fermentasi berjalan. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu loh. Artinya kalau secara umum itu tidak ada kadaluarsa, tapi kita kepinginnya konsumen merasakan yang lebih fresh ya. Fresh, karenanya ini memang untuk konsumsi harian. Ya, usahakan Bapak Ibu semua setelah menerima fresh black garlic ini ya dikonsumsi. Kenapa kita beli dibiarin nggak dikonsumsi? Kan mubazir, kan katanya mau sehat. Dikonsumsi saja. Insya Allah 1 toples 1/4 kilogram ini bisa 3-4 minggu. Cukup lama, cukup hemat. Kalau dikonversi dengan uang jajan kita ya nggak ada apa-apanya. Namun khasiatnya ini luar biasa. Keluarga juga senang kalau kita sehat. Keluarga senang, kita juga bisa aktivitas kemana-mana kalau kita sehat. Iya. Kalau boleh tahu ke dalam sebulan habis berapa toples nih untuk yang jenis cuttingan sama yang bawang tunggal? Rata-rata kita 100 toples habis Pak. Untuk yang 1 bulan? cutting. Iya. Untuk cutting. Yang tunggal lebih lagi. Bisa 150 10 hari kadang-kadang udah habis. Jadi saya ini kejar-kejaran ini Pak. Konsumennya sudah kehabisan. Yang ini proses produksinya belum selesai. Kalau di produsen lain rasanya yang seperti sampling saya pernah beli ya, itu di tengahnya masih keras, berarti dia terburu-buru, belum waktunya sudah dijual. Kalau saya enggak Pak.
Kalau belum waktunya, dia hanya sekedar masak di kulit daging ya, belum sampai ke tengah, itu saya nggak akan jual. Saya tidak karena itu tadi saya tidak mengejar angka penjualan. Ya. Tapi ini dia harus betul-betul black garlic masak sempurna. Betul. Harus masak sempurna karena tujuan utama kita adalah kesehatan. Gitu loh. Untuk Tujuan mengajak utama. orang juga siar tadi ya Bu ya. Iya, jadi orang juga kan nggak kapok balik lagi gitu loh. Juga saya bantu, saya tanya ini siapa yang mau konsumsi, kondisinya bagaimana. Saya ajarkan kalau mau buat sendiri. Tetap juga balik lagi beli Pak, karena memang ini memudahkan masyarakat Pak. Ya. Kehadiran produksi Ashifa Black Garlic ini memudahkan masyarakat, artinya terima tinggal konsumsi, nggak perlu berpayah-payah nunggu belasan hari, resah takut magicomnya mutung, takut listriknya meletus ya, karena kan lama Pak, 24 jam coba listriknya on terus kan ada kekhawatiran. Itu pakai open listrik ya? Pakai listrik Pak. Jadi ada kekhawatiran kan. Jadi karenanya kalau dengan Ashifa Black Garlic ini mudah didapatkan, kemudian tinggal konsumsi, untuk harga juga sangat hemat. Kalau dikonversi untuk 4 minggu harga 70.000 yang cutting, 130.000 yang tunggal, dibagi 4 minggu ya murah lah dibanding kita pergi jajan. Ya lebih murah dan Masya Allah ini khasiatnya terutama buat yang masyarakat Bandar Lampung, masyarakat Lampung yang punya orang tua sudah lemah kondisinya, dibantulah dengan Ashifa Black Garlic ini. Kita senang kalau ngeliat orang tua kita bisa aktivitas normal. Yang muda-muda juga boleh lah ya. Alhamdulillah lebih lagi. Untuk pencegahan. Baik. Masya Allah. Sebelum kita menuju ke harga produk atau semacamnya, mungkin untuk ke depan nih Bu, Ya. ada rencana nggak inovasi atau varian baru, apalagi yang sedang mau dikembangkan? Ya, belajar dari observasi. Daya beli masyarakat itu berbeda. Ya. Ada yang punya pemikiran bawang putih itu kan cuma 40.000 sekilo. Kok ini seperempatnya harganya sekian. Jadi kita mengedukasi masyarakat itu memang nggak bisa instan gitu loh. Ya, ya. Karenanya saya melihat dengan daya beli yang berbeda. Kita coba sekarang lagi urus ada sertifikasi halalnya. Dengar sih hari Minggu kemarin sudah disetujui ya, udah keluar ya. Iya. Tapi kita belum publish. Kita buat yang kemasan kecilnya. Ini kan 250 gram. Kita buat kemasan yang 200 gram untuk 2 minggu. Harganya kisaran 100.000. Ya untuk 2 minggu efisien lah ya. Kita coba. Nah, untuk memudahkan masyarakat mengenal yang mana yang 200 gram dengan harga yang lebih murah, kita bikin merek agak mirip-mirip Ashifa juga, tapi Ashifaku. Hak merek dagangnya, mereknya sudah keluar, perlindungan hukumnya sudah keluar, sama dengan ini sudah perlindungan hukum Depkumham, DJKI ya, hak merek, hak kekayaan intelektual. Halal sudah, sertifikasi juga sudah keluar, teman memang sertifikatnya saya belum terima, tapi kabar sudah terbit. Jadi seperti itu untuk inovasinya. Dalam waktu dekat kita insya Allah akan publish kemasan yang lebih premium. Namun karena kemasan lebih premium ini saya prioritaskan untuk yang ekspor ya, bisa dipahami untuk ekspor. Kalau yang kemasan premium ini saya publish ke masyarakat Kota Bandar Lampung, kasihan nanti di angka harga akan lebih ada kelebihan. Sementara kan tujuan kita bukan untuk kemasan tapi untuk isinya. Iya. Jadi yang untuk kemasan premium saya prioritaskan untuk ekspor. Jadi untuk yang pemasaran lokal kita saya rasa sudah cukup lah dengan kemasan yang ada seperti ini. Udah kemasan plastik, food grade, kedap udara, disteril ya. Kemudian ada petunjuk-petunjuk jelas, standar BPOM, harga produksi siapa, beratnya berapa, cara penyajian. Jadi di label udah cukup mewakili keterangan tentang produk Ashifa Black Garlic. Itu Pak. Baik. Artinya kalau kita mau sudah di penghujung juga nih Bu ya. Iya Pak. Jadi untuk para pendengar ataupun juga pemirsa dan juga penonton yang mau mencoba atau order produk
bisa memesan melalui media sosial atau platform mana aja Bu? Silakan. Di Facebook kita ada Ashifa Black Garlic, di TikTok, di Instagram. Jadi tulisannya tuh Ashifa titik Black Garlic. Ada di Car Free Day depan Forest setiap minggu pagi jam 6 sampai dengan 8.30. Kalau hari Sabtu kita ada di wisata kuliner Gatot Subroto, Taman UMKM. Nah, di Taman UMKM Gatot Subroto hari Sabtu, hari Minggu kita ada di depan kantor Satpol PP. Untuk handphone ada bisa melalui WhatsApp 0821 812 56777. Silahkan. Kalau di Google Maps bisa cari rumah Black Garlic di Gotong Royong di sekitar belakang PLN, atau cari aja di belakang PLN di Ponorogo itu, cari aja yang produksi bawang hitam. Insya Allah nanti banyak yang bisa kasih petunjuk ya. Itu aja Pak. Pesan untuk pendengar kita ataupun juga penonton kita, silakan Bu Yeni. Ya, salam sehat semua masyarakat Kota Bandar Lampung, masyarakat Lampung dan sekitarnya. Mulailah kita mengkonsumsi rutin bawang hitam. Dengan mengkonsumsi bawang hitam, insya Allah kita ikhtiar lebih sehat. Kemudian yang sakit kronis juga recovery-nya bisa mudah-mudahan lebih cepat. Untuk yang seperti butuh pengobatan kulit, ya, kulit ini juga bisa dibalur, bisa, dan memang dia ini ada super antioksidan memperbaiki sel kulit. Jadi Bapak Ibu semua bisa juga cari di Google search itu ya, di Google pencarian Google apa sih, ketik aja manfaat bawang hitam, manfaat black garlic, ada di Halodoc, banyak sekali jurnal-jurnal kesehatan yang menyatakan besar dan manfaat dari khasiat Ashifa Black Garlic. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan masyarakat semua sudah mulailah mempopulerkan konsumsi Ashifa Black Garlic. Jadi jangan tunggu sakit, karena pada prinsipnya sehat itu murah, sakit itu mahal gitu. Jadi jangan tunggu tumbang, kita ikhtiar kesehatan dengan Ashifa Black Garlic. Yang sudah sedang dalam kondisi sakit juga insya Allah recovery, pemulihan juga lebih cepat. Masya Allah. Amin. Jadi itu ya pendengar dan juga penonton atau pemirsa Perompak daerah di Bandar Lampung. Jadi banyak sekali khasiatnya, dan Bu Yeni ini biarpun beliau usaha UMKM, namun beliau juga ikhtiar mengajak kita atau bersiar untuk mengajak masyarakat sehat dengan mengkonsumsi black garlic ya. Jadi seperti tadi kita dengarkan banyak sekali, bahkan Bu Yeni adalah salah satu penyandang diabetes yang bahasa awam kitanya ya diabetes basah bahkan kan, tapi alhamdulillah bisa dinetralisir beliau, artinya bisa dikontrol beliau melalui black garlic ini sendiri. Dan beranjak dari itu pula beliau untuk mengajak kita, dan tidak hanya itu tadi, termasuk hipertensi, bahkan ada yang penyakit akut lainnya lah. Ini banyak sekali khasiatnya. Dan terima kasih atas waktunya Bu Yeni. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi pemirsa maupun pendengar RRI Perompak Bandar Lampung. Demikian dialog bersama Ibu Yeni Susilawati, Owner Black Garlic Bandar Lampung ya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Ya pun.